refleksi tajam, refleksi renungan yang lebih membuat kita itu Katolik banget begitu. Karena renungan tentang luka itu biasanya itu identik menjadi pengajaran kekatolikan ya. Kita kurang mendapatkan siraman rohani tentang luka itu di luar gereja Katolik. Karena itu baik saudara-saudari, kita tidak hanya membangun hidup iman untuk menyingkirkan luka atau membangun hidup iman untuk supaya hidup tidak punya luka, tapi kita memaknai luka yang seperti apa. Kita memaknai saya bisa terluka, tetapi saya juga bisa kok menjadi mulia dengan luka itu. Nah, renungan ini itu berangkat dari gambar-gambar yang saya biasa lihat atau kita biasa temui ketika gambar itu menunjukkan Yesus yang bangkit ya. Kita masih dalam suasana Paskah, maka gambar utama dari kebangkitan Yesus itu selalu mencerikaskan tangannya yang terluka atau tubuhnya yang masih dipenuhi luka, tetapi serentak juga mulia begitu. Baik. Nah, renungan ini itu berangkat dari teks Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saya harap Anda bisa membaca sendiri nanti di rumah tentang teks ini. Ya, di dalamnya ada satu pernyataan Yesus kepada Thomas yang bertanya tentang dia tidak tahu jalan atau kemana Yesus pergi itu. Maka dia bilang, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini tema atau hal yang akan kita pelajari dan renungkan pada malam hari ini. Baik, saudaraku semua, di depan Anda sudah ada teks yang bisa menjadi panduan untuk diikuti. Sebelumnya, teks ini sebenarnya saya buat bukan untuk Zoom ini, tapi sekedar untuk coret-coretan saya untuk mengisi kekosongan di sini, dan saya ingin berbagi dengan Ibu, salah satu ibu dalam anggota komunitas ini, dan rupanya dijadikan tema untuk Zoom kita malam hari ini. Baik, terluka tapi mulia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku semua, alamat dan arah ke rumah Bapa itu, kalau kita menyebutkan rumah Bapa, rumah Allah, surga, keselamatan, itu sebetulnya bahasa lain dari Allah itu sendiri. Ya, jadi orang Israel itu atau kebudayaan di sana itu seringkali menggunakan bentuk lain untuk menyebut kata Allah secara tidak langsung karena ada keseganan kalau langsung menyebut nama Allah dengan sebutannya begitu, maka dia mengganti surga, keselamatan, rumah Allah dan sebagainya ya. Jadi kalau kita membayangkan surga itu mari kita membayangkan Kristus, membayangkan Allah itu sendiri. Jadi surga bukan sebuah areal di mana Allah itu ada di sudut sana dan saya nanti di sudut sini. Begitu. Jadi kalau misalnya kita rindu masuk surga, jangan membayangkan bahwa di surga saya di sini berarti Tuhannya ada di sebelah sana. Begitu. Enggak. Surga adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau saya rindu masuk surga artinya saya rindu menyatu atau ada dalam persekutuan Allah itu. Begitu. Dengan cara berpikir ini maka menjadi lenyap konsep kita bahwa saya hanya menjadikan Tuhan itu sekedar kendaraan untuk masuk surga. Jadi tujuan kita seolah-olah bukan Tuhan, tapi surga. Itu yang keliru kan? Jadi kalau sudah masuk surga, lalu Tuhannya dikemanakan? Pertanyaannya itu. Jadi Tuhan itu tujuan. Tuhan itu tujuan. Surga itu tujuan. Karena surga itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan bukan kendaraan, bukan jembatan. Dia adalah tujuan. Begitu. Nah, alamat arah ke surga itu, ke rumah Bapa itu, kepada Allah itu adalah Kristus. Ini dia. Jadi Yesus itu adalah perwujudan dari pikiran dan hati Allah. Ini kita sudah tahu itu, tapi mungkin perlu kita renungkan terus-menerus bahwa eh, Yesus adalah bentuk daging dari pikiran
dan kehendak hati Allah itu. Jadi kalau kita mengikuti Yesus itu sudah utuh 100% kita sedang mengerti pikiran dan hati Allah itu. Jadi kita tidak lagi memisahkan di sana ya. Jadi kalau Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, itu sudah jelas pikiran Allah. Itu sudah jelas kerinduan hati Allah begitu. Jadi kita tuh beruntung sekali sebenarnya sebagai orang Katolik, orang Kristen. Karena kita memiliki Kristus atau artinya kita menjadi orang yang paling tahu tentang isi pikiran dan isi hati dari Allah itu sendiri begitu ya. Di luar kekristenan itu Allah itu abstrak. Karena abstrak itu maka orang kesulitan mengenal. Akibatnya apa? Ketika orang kesulitan mengenal dan tidak bisa mengenalinya memang, maka orang menciptakan pikiran sendiri tentang Allah itu. Dan menciptakan pikiran sendiri tentang Allah itu bahaya sekali. Ini yang kemudian akhirnya terjadi ketika orang membenarkan pembunuhan atas nama Allah. Orang membenarkan kejahatan atas nama Tuhan. Orang menggunakan nama Tuhan untuk mendukung apa yang menjadi kepentingan dan agendanya. Ini akibat dari orang yang tidak punya firman yang menjadi manusia. Ketika misteri inkarnasi tidak ada di situ, maka orang kesulitan untuk mengenali siapa Allah itu sebenarnya. Maka sebagai pengantar, ini perlu sama-sama kita dalami bahwa Yesus memang benar-benar adalah pikiran atau hati Allah, atau dalam bahasa lain disebut logos Allah itu. Nah, kepada Thomas, dia bilang begini, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ini saudara-saudari bukan lagi tentang sekedar materi untuk membuat kita mengerti tentang kematian, tapi ini menyangkut hidup kita sekarang, begitu ya. Jadi ini bukan tentang nanti kalau sudah mati itu bagaimana begitu. Jadi orang mati yang masuk surga itu dia harus lewati Yesus dan bukan itu. Ya, bukan hanya sekedar itu, tapi kata-kata Yesus itu adalah sesuatu yang diterapkan sekarang dan bukan sesuatu yang nanti. Nah, bagi saya pribadi, pernyataan Yesus bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu mengajak kita untuk sadar bahwa kita tidak boleh pakai pikiran kita sendiri dalam hidup ini. Ya, kita tidak bisa pakai pikiran kita sendiri untuk menentukan arah hidup. Tidak bisa. Ya, kata-kata motivasi yang sering beredar bahwa kamu adalah arsitek untuk hidup kamu berhak bahagia, itu sebetulnya mencoreng harapan Tuhan untuk membuat dirinya dilihat sebagai satu-satunya pemimpin pada hidup. Ya, filsafat dunia itu mengajak orang untuk mari kendalikan hidupmu sesuai dengan apa yang kamu pikir. Mari kendalikan hidupmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Begitu. Kamu adalah arsitek, kamu sutradara untuk dirimu, kamu desainer bagi hidupmu. Itu kata-kata itu kelihatannya luar biasa indah dan membawa semangat, tapi serentak menjerumuskan dan menghancurkan. Ya, karena apa? Ketika tolok ukur ada pada diri sendiri, maka kita akhirnya bisa melawan prinsip pengorbanan dan malah menjadikan orang lain harus berkorban demi saya, atau saya harus mengorbankan orang lain demi diri saya. Baik, ini jadi kata-kata Yesus sebagai Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sebenarnya mengajak kita sadar bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh pakai pikiran sendiri untuk menentukan arah hidup ini. Karena dalam sejarah sejak Adam dan Hawa sampai zaman para nabi, manusia gagal meskipun didampingi oleh para nabi. Ya, manusia itu gagal untuk bisa sungguh-sungguh kembali ke jalur yang sebenarnya. Kalau kita pakai jalan pikiran kita sendiri, kalau kita menerapkan kebenaran versi diri kita sendiri, kalau kita pakai standar kehidupan kita sendiri, maka kita mengarahkan hidup bukan pada rumah Bapa. Ya, kita sedang membangun rumah sendiri dan bukan rumah Bapa. Baik, sebelum saya lanjut, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Romo Ya, suaranya. Baik, Romo, baik, jelas. baik. Selanjutnya, saudara-saudari, mari kita melihat hal-hal yang terkait dengan kata-kata Yesus ini.
Mari kita pertama-tama melihat gejala atau gelagat-gelagat orang yang menolak taat kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, saya menyebut dengan terang benderang di sini, saya harap dapat kita sungguh-sungguh simak. Yang pertama, ciri dari orang yang gelagat, orang yang menolak taat kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, itu terlihat pada mereka yang keluar dari persekutuan gereja Katolik. Itu kelihatan dari situ. Ya, apapun alasannya, entah karena keterpaksaan, karena motivasi perkawinan, ataupun mungkin ya karena memang benar-benar menyangkal iman kekatolikan. Mereka adalah orang yang menciptakan versinya sendiri tentang siapa itu Yesus. Iman itu bukan ciptaan pikiran kita. Ya, kita jadi teman-teman, Bapak Ibu, kita tidak boleh dan tidak bisa menciptakan standar kita sendiri tentang Yesus. Iman ini diwariskan, bukan didefinisikan oleh diri kita. Ya, kita itu mendapat iman yang diwariskan. Ya, Alkitab itu yang ada pada kita sekarang itu sudah dibaca ribuan orang sebelum kita. Begitu, sudah direnungkan, sudah diolah, sudah dibolak-balik, sudah diulas, sudah dibongkar-bongkar oleh pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak gereja, oleh orang-orang pimpinan-pimpinan kita, sampai akhirnya mereka mendefinisikan ajaran-ajaran iman itu seperti yang kita miliki sekarang. Jadi kalau kita yang hari ini baru bolak-balik sedikit Alkitab, lalu merasa menemukan ide-ide tertentu, jangan langsung dijadikan itu sebagai doktrinmu dan untuk kamu pakai melawan apa yang gereja ajarkan. Ya, ingat, gereja adalah bagian besar sekali dalam perjalanan iman. Percayakan dirimu kepada gereja. Jangan hadir untuk mengendalikan gereja dan biarkan gerejalah yang mengendalikan dirimu, termasuk membiarkan diri kita dituntun oleh siapa itu Yesus yang diajarkan oleh gereja Katolik. Ya, jangan menciptakan versi sendiri. Jadi orang yang keluar dari persekutuan gereja Katolik cenderung ingin menciptakan versinya sendiri tentang siapa itu Yesus. Orang yang menafsirkan sendiri apa yang dia rasa dan apa yang dia pikir tentang Yesus sesuai dengan selera batin, itu biasanya sesuai dengan selera batin dan pikirannya, ya. Orang yang menafsirkan sendiri tentang Yesus itu biasanya muncul dari seleranya pribadi, begitu. Ya. Mereka adalah orang yang menolak taat pada apa yang gereja Katolik wariskan, gitu ya, dan ajarkan tentang makna yang sebenarnya dari isi kitab suci, termasuk menolak apa yang diajarkan gereja tentang siapa itu Yesus sebenarnya. Ya, sedikit memberi catatan kaki di sini bahwa kitab suci, kalau kita ngomong tentang Alkitab, ya, kitab suci itu lahir di dalam gereja, bukan gereja dilahirkan oleh kitab suci. Jadi iman Katolik lebih dulu ada, baru di dalam iman Katolik itulah kitab suci itu lahir atau terbentuk. Jadi kita tidak bisa membaca Alkitab dan mengerti isinya, tetapi tidak menjadi orang Katolik. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi untuk bisa mengerti Alkitab, kita harus memiliki iman Katolik. Jadi kalau orang tidak beriman Katolik, dia sebenarnya akan menemukan kesulitan, bahkan fatal untuk menafsirkan atau mengerti tentang isi kitab suci. Begitu. Jadi kitab suci harus selalu dibaca dalam konteks iman Katolik. Karena apa? Alkitab itu lahir di dalam iman Katolik. Begitu. Jadi jangan salah pikir Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya Anda punya buku. Jadi buku ini diturunkan Tuhan dulu baru lahir gereja. Bukan, bukan seperti itu, ya. Jadi eh, iman Katolik ada dulu, baru kitab suci lahir di dalam komunitas beriman itu. Baik, saya lanjutkan. Biasanya kesibukan orang atau kesibukan dari komunitas yang keluar dari gereja Katolik adalah dia selalu berusaha mencari pembenaran dan validasi atas konsep-konsep iman yang dia ciptakan. Itu kelihatan sekali, ya. Saya tidak tahu kesibukan Anda di logaritma YouTube itu seperti apa. Biasanya muncul apa yang paling depan dari YouTube Anda, beranda YouTube Anda. Itu kalau Anda sering membuka-buka seputar iman, pasti akan muncul perdebatan-perdebatan, kusir di
di media sosial yang orang mengajak debat dan seterusnya, diskusi sampai eh, nggak jelas arahnya begitu ya, seolah-olah kebenaran iman itu ditentukan siapa yang paling hebat bicara, begitu, siapa yang paling hebat membangun argumen di situ, seolah-olah iman ditentukan di situ. Jadi seolah-olah juga Roh Kudus itu bekerja pada orang yang fasih berbicara. Jadi kalau orang tidak fasih bicara itu bukan karya Roh, itu pasti tidak benar dan gitu ya. Jadi kesibukan orang yang keluar dari komunitas gereja Katolik biasanya selalu adalah mencari pembenaran atau validasi atas konsep-konsep iman yang dia sendiri ciptakan. Ya. Kita bisa amati kesibukan mereka lebih pada perdebatan tentang gagasan-gagasan iman yang mereka ciptakan sendiri dan kurang tertarik untuk menyumbangkan pewartaan tentang kerendahan hati, perdamaian, bagaimana kita harus bersatu, bagaimana kita harus taat. Itu hampir tidak pernah menjadi topik pembicaraan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Tidak pernah. Misalnya eh, situasi dunia akhir-akhir ini, ya, peperangan Iran, Amerika, Rusia, Ukraina, Israel, seperti itu. Suara tentang upaya membangun perdamaian, kerukunan, kerendahan hati, pengorbanan, itu justru muncul dari gereja Katolik, bukan dari komunitas lain. Ya, karena isi pewartaan dari orang yang memang mengeluarkan diri dari gereja Katolik itu selalu hanya berisi pencarian akan pengakuan. Akibatnya dia kehilangan selera untuk menjadi pewarta yang diharapkan Kristus. Dia ingin, saya harus diakui dulu, eksistensi saya harus diakui. Karena itu mari kita berdebat. Begitu. Ya, makanya saya bangga dan saya harap Bapak Ibu semua kita bangga sebagai orang Katolik. Ya, kita memiliki pemimpin paus yang kesibukannya bukan berdebat agama, tetapi menyuarakan idealisme Yesus di muka bumi ini. Dia merelakan dirinya untuk terancam, untuk dulu ada Paus Yohanes Paulus kedua sampai 3 kali ditembak ya. Eh, Sekarang ada Paus Leo yang berani melawan Donald Trump, berani mengkritisi tentang kekerasan dan sebagainya. Nah, seperti itu, luar biasa. Inilah kesibukan orang-orang yang memang mengenal Yesus secara benar. Tapi orang yang tidak mengenal Yesus secara benar dan membangun cerita sendiri tentang Yesus tidak akan membuat dirinya sibuk dalam hal-hal seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terlihat pada mereka yang menetap di dalam gereja Katolik, tapi hanya karena merasa sesuai dengan kebutuhan batin. Jadi orang yang menolak Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu tidak hanya kelihatan pada orang yang keluar dari gereja Katolik, tapi juga kelihatan dalam diri orang yang masih menetap dalam gereja Katolik, tetapi hanya karena merasa Katolik itu sesuai dengan kebutuhan karakter batinnya, begitu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengabdi pada perasaan dan menjadikan liturgi sekedar sebagai hiburan rohani mingguan. Ini semoga kita tidak masuk di kelompok ini, ya. Jadi kita memang suka dengan liturgi, ya, tapi hanya sebatas suka. Tidak, kita memandang misa sebagai hiburan, bukan sebagai panggilan untuk bermisi. Ya, orang yang seperti kategori kedua tidak akan memandang misa sebagai misi. Padahal kita diundang untuk hadir misa supaya kita kemudian mau untuk bermisi. Ya, itu tidak akan terjadi pada jenis orang ini. Mereka memang membenarkan bahwa liturgi gereja Katolik itu tenang, khidmat, teduh, dan lain-lain. Tapi hanya berhenti di situ. Mereka menolak untuk terlibat, menolak untuk berkontribusi pada arah pergerakan gerejanya. Saya yakin Anda pasti mengenal atau tahu jenis-jenis orang seperti ini. Suka ke gereja, tetapi cuek dengan gerakan gereja. Ya, saya punya lingkungan ini ada program apa, ada sedang apa, paroki saya kesibukannya apa. Mereka tahunya datang misa, parkir, pulang. Tapi gerejaku sedang gelisah apa sekarang. Saya punya paroki ini sedang sedang ada program apa. Pastor paroki ini sedang concernnya apa. Fokus dari keuskupan saya sekarang ini apa. Paroki saya ini bagaimana sekarang. Itu tidak masuk sampai ke situ. Ini. Mereka menggunakan prinsip, yang penting saya sudah berdoa hari Minggu, saya sudah ikut misa, sudah komuni, cukuplah sudah.
begitu ya. Ini kategori juga orang yang secara tidak sadar dia sebetulnya menolak Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena bagi mereka iman itu ya untuk saya begitu. Jadi padahal kita beriman itu iman itu pekerjaan. Yesus sendiri bilang kan, dia menjawab orang-orang yang bertanya, apa ya pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Jadi beriman itu sebuah pekerjaan, artinya aktif, bergerak, bukan sekedar tutup mata dan merasakan keheningan lalu selesai. Tidak, tapi ada dorongan mau untuk bergerak, terlibat, aktif. Orang yang percaya adalah orang yang bergerak, begitu, bukan orang yang diam di tempat. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran, membangun gereja itu urusan pastor paroki. Membangun tubuh Kristus, kerukunannya, program-programnya, itu urusan pastor paroki, urusan dewan. Sedangkan saya ini pengamat dan penikmat. Begitu. Maka ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan, jenis orang-orang ini, biasanya mereka akan lebih tampil sebagai kelompok yang menghakimi. Tidak pernah terlibat, tidak pernah gelisah, dan tidak pernah sakit dalam pergumulan gerejanya, pergumulan parokinya, pergumulan lingkungannya. Tetapi ketika ada ketidaksesuaian dengan apa yang dia pikirkan, dia cenderung menjadi orang terdepan yang menghakimi, yang membuat situasi menjadi kabur dan bukan membawa kejernihan. Ya, ini jenis ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, kita perlu tajam melihat saya pada level mana sebenarnya. Saya beriman kepada Yesus ini hanya sekedar saya merasa terhibur atau ini menggerakkan saya juga untuk bergerak begitu. Kalau saya betul-betul percaya kepada Yesus, saya akan bergerak. Saya tidak akan diam hanya sebagai penikmat misa. Yang ketiga, itu terlihat pada mereka yang membangun spiritualitas hidupnya sendiri. Ini. Kita bisa melihat orang-orang yang memang terlihat taat pada gereja, terlihat taat, tidak menentang prinsip dan ajaran-ajaran di dalamnya, tetapi mereka membangun spiritualitas yang tidak searah dengan spiritualitas Yesus Kristus. Contohnya begini, Yesus mengajarkan perihal mendoakan musuh misalnya, membangun perdamaian, pengampunan. Alih-alih melakukan itu, mereka justru menciptakan blok-blok permusuhan, membuat tetangga merasa tidak dicintai. Jadi ini bagus dia juga direnungkan. Coba tanya, apakah tetangga saya merasa saya cintai apa enggak ya? Kalau di kampung, seperti saya tinggal ini, itu bagus untuk ditanya. Tetapi mungkin di perkotaan, agak susah, karena kita rumah-rumahnya pada tembok tinggi kan. Tapi setidaknya, coba tanya, apakah orang-orang di sekitar saya, di lingkungan kerja saya, tetangga, lingkungan gereja, merasa dicintai oleh saya atau enggak ya? Begitu. Coba tanya itu, sebagai bagian dari aktivitas iman. Gitu. Kalau kita nggak pernah bertanya itu, kita akan merasa nyaman padahal orang lain tidak. Begitu ya. Ini mempertahankan prinsip hidup yang justru menimbulkan kelelahan batin di dalam diri sendiri dan bahkan membangun kelompok untuk sekedar menciptakan kenyamanan dan saling mendukung dalam pikiran-pikiran negatif. Ya biasanya orang yang sedang seperti itu cenderung membangun kubu, ya, mencari rekan, menghasut orang, lalu kemudian menciptakan kelompok yang di dalamnya dia bisa nyaman karena didukung untuk berpikiran negatif tentang gereja, tentang orang lain, tentang kelompok ini dan sebagainya. Itu ciri juga dari orang yang sebenarnya secara tidak sadar menolak Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dia memuji Tuhan, tetapi dia tidak mau ikut kata-kata Tuhan. Begitu. Dia memuji Yesus, engkau sungguh maha baik. Tetapi pendendamnya minta ampun. Dia nggak mau untuk mengampuni orang misalnya gitu. Atau berusaha untuk mengampuni orang. Ini dia. Baik. Demikian Bapak Ibu semua, kita lanjut pada permenungan. Kemudian, eh, tadi kita sudah lihat gelagat orang-orang yang mencoba atau memisahkan diri dari atau tidak mau Yesus dijadikan sebagai jalan kebenaran dan hidup mereka. Nah, sekarang mari kita juga perlu melihat
Dampaknya apa kalau kita membangun hidup di luar Yesus? Apa dampaknya kalau kita membangun hidup di luar jalan kebenaran dan hidup atau di luar Yesus itu? Yang pertama bagi saya, kita akan mengalami kelelahan batin, capek. Orang yang membangun hidup yang bertentangan dengan Yesus itu cenderung menjalani hidup dalam rasa lelah, letih sekali karena energinya habis hanya untuk problem batin itu, ya. Membangun membangun pembenaran terus menerus, ya. Membela diri terus, akhirnya lelah. Meskipun kelihatan melayani tapi tidak punya rasa happy. Meskipun apa, ya, capek dalam bekerja dan mudah lelah dalam melayani, karena itu ada sesuatu di dalam yang dia tidak mau ikuti. Kata-kata sabda-sabda Yesus yang dia tolak sebenarnya. Dia tidak mau. Akhirnya menciptakan rasa capek dan lelah. Nah, ini efek langsung dari dosa itu sebenarnya. Emosi kita tercurah hanya untuk mencari pembenaran atas ketidakbenaran yang sedang kita perjuangkan. Kita sedang memperjuangkan ketidakbenaran, karena itu kita harus membangun pembenaran supaya menutup. Dan itu melelahkan. Kita mencari teman dan bahkan menciptakan kelompok yang di dalamnya kita bisa diterima, kita bisa dimaklumi, kita bisa dibenarkan, yang tanpa kita sadari justru hanya membuat kita semakin betah dalam ketidakbenaran itu dan semakin jauh dari kejernihan untuk memandang sisi gelap diri kita ini, ya. Maka jangan salah bergaul juga. Kalau kita sedang dalam suasana di mana kita menolak, secara tidak sadar menolak Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu, jangan cari teman yang sejenis. Akhirnya kita tidak mampu melihat sisi gelap diri kita. Coba lawan itu juga. Kadang-kadang kita betah dalam dosa dan semakin suka berdosa justru karena kita punya teman-teman yang seolah-olah mendukung kita untuk berdosa. Tidak semua pergaulan itu baik, ya. Kalau solidaritas dalam pergaulan kita menjerumuskan, apa arti persahabatan itu? Yang kedua, kita menjadi orang yang kurang sehat. Memang benar bahwa penyakit itu bisa muncul karena banyak faktor. Pola hidup, pola makan, dan lain sebagainya. Tapi pola-pola ini itu akhirnya bersumber juga dari gairah batin dan gairah pikiran yang dominan dalam diri kita. Ya. Kalau kita suka makan banyak misalnya, itu bisa saja bersumber dari keserakahan, rakus, dari amarah kita, dari ketidakmampuan menahan diri, begitu. Kalau kita gampang emosi dan marah, itu juga berpengaruh pada kita punya pola hidup, pola tidur, pola mengkonsumsi makanan, minuman. Yesus pernah bilang, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Ya. Apa yang keluar dari pikiran dan batin kita, itulah yang membuat kita menjadi teracuni atau menjadi najis. Begitu. Jadi, eh, kalau kita memang menentang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu itu pertama membuat kita lelah, karena kita selalu melawan diri kita sendiri. Dan yang kedua, efek dari itu adalah kita mudah sakit. Kenapa mudah sakit? Bukan karena kita kena karma, kita kena kutukan, bukan itu. Tapi itu akan menghancurkan sistem hidup kita sendiri. Pola hidup kita menjadi susah tidur, kita menjadi akhirnya rakus, serakah, makan kita nggak kekontrol dan sebagainya. Akhirnya menciptakan penyakit dan macam-macam, depresi dan seterusnya. Begitu. Ketika dendam, kebencian, amarah tersimpan tanpa pernah diselesaikan dengan serius, ini hanya akan menumpuk menjadi racun biang penyakit pada sel-sel tubuh kita. Maka pertanyaannya, mengapa kita gemar sekali menyimpan kotoran anjing di saku baju kita sendiri kalau kita bisa membuangnya kapanpun? Kadang-kadang hati kita terlalu keras untuk membuang kotoran yang kita sengaja taruh di saku baju kita. Ini warnanya Begitu. kayak gini, misalkan. Gitu loh. Hmm.
Tapi saudara-saudari, inilah uniknya manusia itu, ya. Karena hanya manusia satu-satunya yang tertarik untuk menghirup sesuatu yang dia sudah tahu itu kotor. Gitu ya. Coba amati, biasanya orang kalau gunting kuku, sudah tahu tuh kuku tuh hitam berbau, tapi masih tertarik dia cium kan. Hanya manusia satu-satunya makhluk yang mencium sesuatu yang sebetulnya dia sudah tahu itu bau. Jadi kita perlu sadari bahwa menjalani hidup dengan menyimpan banyak masalah batin akan berakibat pada kesehatan yang stabil. Ini ya, diare, gangguan pencernaan, ya, mah, bahkan jantung, itu muncul karena sebetulnya beban-beban hidup yang kita sendiri ciptakan. Ya. Karena kita menolak untuk taat atau menerima Yesus sebagai pedoman hidup. Dia sudah memberikan jalan, memberikan kesadaran membangun. Ya, jadi untuk kita di sini yang masih sering getol dengan romo, getol dengan tetangga, getol dengan rekan-rekan, coba lebih taatlah kepada Yesus daripada pada pikiran dan hatimu. Sebenar dan sebaik apapun yang engkau sedang perjuangkan, coba tanyakan apakah perjuangan ini sesuai dengan apa yang diharapkan Yesus atau tidak. Begitu. Kalau nuansa perjuangan perjuangan kebenaran versi saya itu justru menciptakan atau justru mengorbankan orang lain, maka itu pasti bukan pengorbanan, bukan perjuangan yang benar. Karena perjuangan kebenaran itu menjadi disebut benar kalau sang pejuangnya yang berkorban. Jadi kalau yang kita perjuangkan justru membuat orang lain terkorbankan gara-gara perjuangan kita, itu sudah indikasi paling jelas. Itu versi kebenaran diri sendiri. Baik, yang ketiga, efek dari menolak Yesus sebagai jalan kebenaran hidup adalah hilangnya daya kegembiraan. Ini juga. Sebagus apapun kita mencoba menyangkal sisi jahat dan sisi gelap diri kita, sebaik apapun kita membangun argumentasi untuk membenarkan spiritualitas diri kita, itu tidak pernah akan bisa membuat kita jujur dalam berekspresi. Tanda paling jelas ketika kita melangkah di luar ketetapan Kristus adalah hilangnya daya untuk gembira. Ini dosa itu membuat kita menjadi sulit gembira. Gembira itu tidak diukur dari orang yang tertawa lepas, orang yang tertawa terbahak-bahak. Itu tidak menjadi ukuran kegembiraan. Kegembiraan hanya dimiliki oleh orang yang batinnya jujur, bersih, dan murni. Pasti dia bergembira. Ini. Kegembiraan tidak selalu diukur dari tertawa yang nyaring atau goyang lincah yang heboh saat ada musik. Kegembiraan terekspresi dari hati yang damai, dari kecintaan akan kerukunan. Kalau maunya perang terus, maunya itu masalah terus, kayak nggak bisa tentram melihat sesuatu yang lain. Itu maunya mengusik terus, kritis, tetapi terlalu ikut itu bukan kegembiraannya. Beda antara orang kritis yang muncul dari kegembiraan dan orang kritis yang muncul dari kelelahan batin. Itu beda. Ya. Kegembiraan muncul atau kelihatan dari kreativitas yang membangun. Ya, kreativitas yang membangun. Kecintaan akan kerapihan dan kebersihan. Itu juga gambaran dari kegembiraan. Terlihat juga dari kemauan memberi dukungan pada tindakan-tindakan kebaikan siapapun yang melakukannya. Itu juga menjadi indikasi dari kegembiraan. Begitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi itu diri kita sendiri. Sejauh mana saya gembira dalam hidup ini sebenarnya. Ya. Walaupun kita tertawa nyaring, tetapi kita tidak bisa disebut orang yang gembira ketika hati kita masih mudah gundah
melihat orang lain yang melakukan kebaikan. Ada orang lain yang tertawa, kita malah terbakar. Ada orang lain yang sedang gembira, malah kita yang sakit. Begitu, ya. Walaupun kita bisa tertawa lepas, tetapi kita tidak bisa disebut sebagai orang gembira ketika hati kita mudah terbakar dengan keceriaan orang lain. Ya, gitu. Jadi memang kalau kita memandang secara serius hidup ini, kita tidak bisa bertopeng, mudah ketahuan. Kegembiraan terukur dari kemauan kita untuk menjadi sahabat bagi setiap orang, terlepas dari apakah orang itu mau dijadikan sahabat atau tidak. Lantas, harus seperti apa kita ini, saudara-saudari? Ini pertanyaan lanjutan, ya. Nah, di sini poin yang saya ingin bagikan sebagai inti dari renungan kita, yang terluka tetapi mulia. Kita harus seperti apa? Kita harus sadar bahwa kita semua ini tidak luput dari pergulatan hidup. Kita harus sadar bahwa kita semua berada dalam dunia yang terluka. Saya dan Anda, kita semua ini terluka. Luka. Banyak dari kita itu dikendalikan oleh luka. Ini. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa coba cara kita memandang orang lain itu berbeda, ya. Misalnya ada orang lagi marah begitu. Coba kita 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 menyimpan satu definisi bahwa dia ini marah karena ini efek dari dia sedang terluka sebenarnya. Kalau kita sadar itu, kita tidak akan menjadi orang yang menanggapi itu. Ya. Kita justru akan menjadi orang yang terenyuh atau kasihan. Kasihan dia sedang terluka sebenarnya, sehingga efeknya menjadi seperti itu. Begitu. Jadi perhatian kita itu menjadi beralih, bukan menanggapi emosinya, tapi menanggapi sesuatu yang lebih substansi dari situ. Misalnya orang yang sedang ngamuk, itu muncul karena sesuatu yang tidak beres dalam dia punya hidup. Dari luka yang ada dalam dirinya. Sehingga kalau kita memandang yang itu, bukan memandang yang di depannya, maka kita menjadi orang yang tidak akan menanggapi emosinya, tapi berusaha untuk memperbaiki kerusakan di dalamnya. Makanya itu Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Ini. Jadi, apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang yang terluka? Terluka itu bukan hanya yang di penjara, yang miskin, nggak punya baju, bukan. Tapi untuk orang yang gampang marah, gampang buat onar, orang-orang yang selalu mudah nyinyir, dan apa yang sudah kita buat? Kita lebih menghakimi, mengusir, menyingkirkan, atau kita peluk. Mau tidak kita memeluk orang-orang itu, karena itu orang-orang terluka. Baik, banyak dari kita dikendalikan oleh luka. Kita pernah terluka dari dalam keluarga, bahkan mungkin sejak dalam kandungan. Kita pernah terluka oleh karena perlakuan pasangan hidup kita. Kita pernah terluka oleh rekan-rekan kita sendiri. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau hidup dikendalikan oleh luka itu? Maukah kita seumur hidup diarahkan dan dipimpin oleh luka? Ini, ya, teman-teman semua, saudara-saudari, sampai kapan kita mau dikendalikan oleh luka? Ini pertanyaannya. Ya. Saya tidak tahu apakah dari kita ada yang mau dikendalikan oleh luka, terus-menerus sampai dia mati, sampai kita mati. Maka Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki hal itu terjadi. Maka dia katakan, akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Ini, ya. Ini bukan kata-kata romantis semata. Bukan kata-kata biblis yang membuat kita mendayu lembut. Ini prinsip hidup yang Yesus inginkan kita pakai dalam hidup ini. Dia bahkan mempertegas hal itu supaya kita tidak menjadi orang yang dikendalikan oleh luka. Itu dengan cara apa? Dia merelakan dirinya terluka. Ini ajaib, Bapak Ibu, saudaraku semua, kalau Anda merenung-renungkan itu. Mengapa Yesus mau sampai terluka? Itu bukan hanya akibat dari hukuman yang tidak adil. Dia memang datang dan mau untuk mengalami luka itu. Luka itu adalah bagian dari misi hidup Yesus. Kenapa? Karena dia tahu
orang-orang yang dia cintai ini juga orang-orang yang terluka. Jadi orang-orang yang dia kasihi ini harus punya model atau punya punya sesuatu yang dicontohi supaya hidup kita tidak melulu dikendalikan oleh luka, maka harus ada orang yang terluka yang mampu hidup di atas luka itu. Nah, itulah Yesus. Begitu. Mari kita lihat ini. Dia bahkan merelakan dirinya terluka, bahkan mati. Dan kita diundang agar kita menjadi orang-orang terluka, tetapi yang mampu menyembuhkan. Ini kata penulis spiritual Amerika, Henry Nouwen. Dia menulis The Wounded Healer. Dia tidak ingin kita menjadi orang terluka yang juga akhirnya melukai. Begitu. Jadi belum pernah ada sosok di muka bumi ini yang menampilkan ini. Semuanya dikendalikan oleh luka, ya, teriak, marah dan sebagainya. Baru Yesus akhirnya menampilkan diri, sekalipun kamu terluka, kamu tidak boleh dikendalikan oleh rasa sakit karena luka itu. Maka itulah dia bermisi untuk merelakan diri terluka. Kita harus merenungkan itu. Maka baiklah kita mengerti hal ini. Sadarilah bahwa kita ini makhluk yang terluka. Satu, gejala-gejala luka itu bisa kita lihat sendiri. Kita mudah sensitif. Siapa di sini yang gampang sensitif? Mudah tersinggung. Orang ngobrolin kucing lewat, dianya yang marah. Ada jenis orang seperti itu. Mudah gelisah. Ini ciri-ciri luka itu. Mudah marah, ya. Mudah menyerah, putus asa. Ada yang tidak mau dikalahkan. Ini juga pendendam, suka murung, dan lain-lain. Itu gambaran-gambaran dari luka sebenarnya. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang seperti ini, jangan terkecoh dengan luapannya, tetapi coba terenyuhlah atau maklumilah lukanya. Gitu. Ini saya pikir Bapak Ibu kalau kita terapkan dalam hidup, kita menjadi orang yang tidak akan gampang menanggapi itu. Jadi jangan lihat ekspresinya, tapi lihat kenapa dia begitu. Itu yang mau kita sentuh. Bukan menanggapi ekspresinya, tapi menyentuh lebih dalam dari itu. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Termasuk dalam diri orang yang marah, pendendam, murung. Itu sebetulnya ada kerusakan, ada sakit di dalamnya itu. Maka jangan biarkan luka itu mengendalikan kita. Ini yang Yesus inginkan kita mengerti, ya. Nah, di saat-saat seperti itu, coba ingatlah Yesus, ya, kalau kita sedang mengalami masa-masa itu, dalam kepedihannya, dalam rasa sakitnya, ketika dilukai, ini bertubi-tubi, dikhianati, disangkal, dicambuk, diludahi, difitnah, dibuli, diolok, dipaku, ditonjok, dan sebagainya. Itu pengalaman menyakitkan, sakit sekali itu. Maka kalau berdoa jangan sering tutup mata, tapi lihatlah salib juga supaya kita nyatu gitu. Supaya imajinasi kita adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Yesus mengajar kita berdoa, tapi dia tidak pernah minta tutup mata. Tapi lihatlah Kristus. Lihatlah, supaya kita mengerti dia, dan tidak hanya mengerti diri kita sendiri. Yesus yang mengalami semua itu, tapi ini dia tidak mau membiarkan dirinya dikendalikan oleh luka itu. Dia tidak mau dirinya dikendalikan oleh luka. Dan dia ingin kita juga seperti itu. Dia melawan rasa sakit itu dan lebih mendengar suara lain daripada suara sakit. Ini perjuangan bersama, Bapak Ibu. Dan kita mesti sampai ke sini kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita harus sampai ke sini. Jangan suarakan lukamu, tapi suarakan pendengaranmu atas suara Bapa. Begitu. Ini yang Yesus lakukan. Maka inilah yang akhirnya Yesus, meskipun dia disakiti sedemikiannya, bayangkan Bapak Ibu ditutup kepalanya, dipukul, diludahi, ya,
Wah, luar biasa itu apa yang seperti itu. Padahal dia tidak ada salah, itu menyakitkan, menyakitkan sekali. Kita ini baru sedikit nggak diucapin terima kasih aja udah sakit kan. Baru sedikit dicuekin, nggak dibalas WA aja sudah sakit. Ada orang yang nggak dibalas WA satu kali, dua kali langsung blokir. Kayak begitu. Langsung kan, kita kita langsung mudah dikendalikan oleh ketidaknyamanan itu. Maka Yesus memperlihatkan, berdirilah di atas luka, jangan dikendalikan oleh luka. Ini. Dia tidak menendam, Yesus itu. Dia tidak melawan dalam pasio jalan salib atau Jumat Agung itu, dalam nyanyian atau dibacanya pasio itu kata-kata dari orang yang berperan sebagai Yesus itu sangat sedikit. Itu mau menjelaskan itu bahwa dia tidak bereaksi ya terhadap itu. Dia tahan itu, dia memilih untuk tidak memberi reaksi, meski padahal ingin itu memberi pasti. Dia tidak mengumpat, dia tidak teriak, dia tidak mengancam, awas kau, tunggu kau nanti. Sekarang kau nanti awas. Tidak ada kata-kata itu. Dia tidak berbantah-bantah, tidak berdebat. Ini. Kita ini baru baru kalah saja gagasan satu dua hal. Orang ejek kita punya iman, langsung buat pembelaan macam-macam, ajak debat sana sini. Itu identik dari orang yang sebetulnya sedang terluka. Yesus justru mengatakan hal sebaliknya, yang sama sekali tidak menunjukkan orang yang sedang terluka. Dia bilang, Bapa ampuni, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa itu artinya? Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dikendalikan oleh luka. Begitu. Ini dia Bapak Ibu. Yesus akhirnya melihat yang lebih dalam daripada sekedar reaksi-reaksi permukaan itu. Mereka itu jadi seperti itu karena mereka tidak sadar atau tidak tahu ada apa yang sedang terjadi dalam kedalaman diri mereka itu. Maka itu yang menjadikan mereka seperti itu. Sama kalau kita juga menghadapi orang-orang yang sedang dalam masa-masa begitu, kita juga bisa berkata demikian. Dia itu nggak tahu bahwa dia sedang mengalami hal ini dalam dia punya kedalaman hidup, sampai kemudian dia berekspresi seperti itu. Kalau kita punya kesadaran seperti Yesus ini, dan kita memang merenungkan dalam-dalam tentang ini, kita menjadi orang yang menyentuh di dalam, dan bukan malah mencabik-cabik yang di luar. Dan lihat, dia bangkit sebagai orang yang terluka tapi mulia. Ini ya, luka tidak membuat kita hina, selagi kita bersedia untuk tidak dikendalikan oleh luka itu. Banyak orang yang terluka akhirnya menjadi orang yang hina. Karena apa? Dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa luka. Kita bisa terluka, tapi kita juga bisa menjadi orang terluka yang mulia. Sama seperti Yesus yang juga bisa terluka, tapi mampu mengalahkan rasa luka itu dan tampil sebagai yang terluka yang mulia. Inilah yang perlu kita jadikan tolok ukur kehidupan. Inilah kekuatan kita ya. Yesus memberikan pengalaman nyata untuk kita teladani, bukan sekedar kata-kata firman teks, tapi memang bukti nyata yang kita ikuti. Inilah jalan, inilah kebenaran, inilah hidup itu sebenarnya. Begitu dalam konteks luka. Tidak ada yang tidak terluka di antara kita. Saya orang terluka, Anda Bapak Ibu juga orang terluka. Tapi Yesus mengingatkan kita bahwa dunia boleh melukai kita, tetapi Bapa tetap mencintai kita. Ini, ini dasarnya. Dunia boleh dan bisa melukai saya, tapi cinta Bapa terhadap saya harus lebih tinggi daripada tanggapan saya terhadap luka itu. Dengan begitu kita boleh menjadi sesama yang terluka, tetapi juga menjadi sesama yang menyembuhkan. Kita boleh terluka, tapi kita tidak boleh menjadi orang yang bermentalitas hina. Kita harus menjadi orang terluka yang mulia. Ya. Dengan adanya kesadaran ini, kita akhirnya bisa menghentikan efek domino dari luka. Cukup luka ini sampai di saya. Saya tidak boleh meneruskan luka ini dengan melukai orang lain lagi. Ya. Setan ingin itu efek itu berlanjut terus, ya,
terluka, 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 terluka. Maka ada satu orang yang menghentikan itu, yaitu Yesus. Dia hentikan itu dan mengatakan hidup tidak boleh dikendalikan oleh luka. Hidup harus dikendalikan oleh cinta. Maka refleksikanlah dirimu bahwa engkau dicintai Allah. Maka misa perlu didatangi supaya kita sadar bahwa saya dicintai. Supaya saya bisa bermisi untuk mencintai orang yang mungkin mengekspresikan dia terluka. Akhirnya lingkaran luka itu bisa kita hentikan karena kita mendatangi misa dan sesudahnya kita bermisi untuk menghentikan luka. Jadi misa bukan sekedar hiburan rohani, tapi sebuah misi untuk menjadi seperti Kristus yang berani menghentikan efek dari luka. Nah, saudara-saudari, setan tidak akan pernah memberi nasihat ini untuk Anda. Setan justru ingin yang terjadi sebaliknya. Kamu dilukai, kamu juga harus balik melukai. Ini prinsip setan. Sekarang mari kita kenali sungguh-sungguh diri kita, dan kita bangun hidup dalam prinsip jalan kebenaran dan hidup. Yesus saja. Ya, ini yang menjadi renungan saya, Bapak Ibu. Saya harap kalau ada kesempatan untuk bertanya, atau saya ingin Anda lebih bersharing daripada bertanya, karena ini lebih berisi renungan, ya, bukan pengajaran eksegetis atau ulasan apa. Tapi mari coba sharingkan bagaimana diri kita saat terluka, atau bagaimana kita menanggapi orang-orang yang sebenarnya terluka, tapi tidak sadar bahwa itu adalah efek dari luka. Saya harap dengan ulasan ini, Anda atau kita sama-sama setidaknya belajar lebih mampu memahami diri dan memahami orang lain, serta berkiblat hanya pada Yesus, supaya hidup kita tidak dikendalikan. Reaksi kita bukan muncul karena luka, tapi dikendalikan oleh cinta Bapa kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.